Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita diberikan nikmat untuk selalu menyebut nama Allah, dan dalam berbagai kesempatan kita juga menyebutkan nama ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersalawat kepadanya, kemudian kita mendoakan orang lain, mendoakan orang-orang tercinta, mendoakan orang tua kita, dan untuk diri kita juga kita doakan agar senantiasa hati kita termasuk hati yang khusyuk ya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulai, marilah kita membacakan Al-Fatihah untuk hati kita, untuk kolbu kita yang ingin menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang menggapai kemuliaan dengan taubat, dengan diambil dari bukunya hari ini Syekh Ali Jabir, tentang amalan ringan paling menakjubkan dan 20 kiat menuju kebahagiaan hidup. Nah, salah satu di antara cara agar kita bahagia hidupnya, agar kita menuju kebahagiaan dalam hidup ini, yaitu salah satunya dengan cara menggapai kemuliaan dengan taubat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ada sedikit cerita tentang sahabat Rasul ya, sahabat Rasul yang dia itu seorang pemabuk. Pernah dengar kisah tentang sahabat Rasul yang dia itu seorang pemabuk, tapi dia itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Pernah dengar? Boleh dong, saya mau tanya dulu ke teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini, Kak Alfi, Kak Titi, Kak Zia, Kak Sandy, Kak Tian, dan Kak Fafa, serta Kak Rusada dan teman-teman yang lainnya. Pernahkah sahabat-sahabat di sini mendengar tentang kisah sahabat Rasul yang dia itu seorang pemabuk, namun sahabat tersebut itu sangat dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah mendengar? Kayaknya yang lucu itu ya, Kak, yang selalu bikin ketawa bukan sih? Ya, siapa namanya coba? Ya, Ingat? Ingat? Yang lain kan harus ada tentang sahabat Rasul yang beliau itu adalah pemabuk, namun Rasulullah ketika mendengar namanya dan melihat seperti apa kelakuannya tersebut, beliau tertawa gitu ya. Jadi saking indahnya, betapa indahnya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau itu dengan berbagai kasus yang dihadapi karena ulah Nuaiman ini ya, Rasulullah tertawa. Pertama, bagaimana ya, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu, tapi kalau yang belum tahu, hari ini kita akan bahas ya. Dan bagi yang sudah tahu, hari ini kita akan ulang kembali. Kita bisa melihat bagaimana kisah sahabat Rasulullah ini yang beliau ini adalah seorang pemabuk ya, namun bagaimana kisah hidup di akhirnya dia dikatakan bahwa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut beliau masuk surga dengan tertawa. Nah, pada suatu hari ada seorang sahabat, dan sahabat ini menyuguhkan kepada Rasulullah ya, memberikan hadiah
hadiahnya itu baju, hadiahnya itu makanan dan banyak sekali makanan, minuman dan sebagainya kepada Rasulullah, silakan dimakan gitu. Kalau kita tuh mungkin ada tamu, kita berikan makanan kepada mereka. Dan begitupun dengan Nuaiman ini memberikan makanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang pada saat itu sedang berkumpul. Silakan dimakan dan sebagainya. Sampai akhirnya pada suatu ketika para Rasulullah dan para sahabat tersebut sudah menghabiskan seluruh makanannya. Apa yang terjadi? Apa kata Nuaiman? Wahai Rasul, katanya ya, sudah selesai makannya, maka ini yang pemilik makanan tersebut tadi, katanya ya, ini yang pemilik atau penjual makanan tadi, maka silakan Rasulullah yang bayar, katanya. Jadi Kalfi, jadi Rasulullah itu disuruh makan, ya, disuruh makan makanan, disuguhkan makanan, namun ternyata di akhir Nuaiman meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membayar seluruh makanan tersebut. Ya. Jadi gimana tuh? Rasulullah tertawa, masa katanya kamu menyuguhkan kami makanan, tapi ternyata kami yang harus membayar makanan tersebut. Maka Rasulullah pada saat tersebut meminta kepada para sahabat untuk patungan gitu ya, dan untuk membayar makanan yang tadi disuguhkan oleh Nuaiman. Dan kemudian pada suatu ketika Nuaiman ini mabuk dan dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia meminta, wahai Rasul, saya ini tadi sudah meminum khamar gitu ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah mencambuknya. Kemudian dia pergi dan kemudian dia datang kembali. Dia berkata kepada Rasul bahwa dia itu sudah mabuk, maka Rasulullah kembali mencambuknya. Kemudian untuk yang ketiga kali dan untuk kesekian kalinya dia mabuk kembali, dan kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dia dicambuk kembali oleh Rasulullah. Begitupun para sahabat juga kembali mencambuknya, sampai para sahabat itu berkata bahwa wahai Nuaiman, laknatullah alaih, katanya gitu ya, bahwa laknat Allah teruntuk kamu gitu, kepada kamu laknat Allah gitu. Kepada Rasul jangan seperti itu, Allah dan Rasulnya saja mencintai gitu kan, jangan mengatakan bahwa laknat Allah. Nah, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata dan Allah mencintai kepada Nuaiman. Jadi bagaimana kalau misalkan Allah dan Rasulnya sudah cinta, siapapun yang membenci itu tidak ada gunanya gitu ya. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menilai kepada perilaku dan hati seseorang. Bisa jadi justru mereka lah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru bisa jadi kita lah yang dibenci oleh Allah karena ada sombong dalam hati kita, karena ada kelakuan kita yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke kajian Mahmudah hari ini, kita tidak boleh menilai bagaimana hati seseorang, karena bisa jadi hati tersebut itu adalah mereka yang condong senantiasa zikir pada siang hari dan malamnya, kemudian tahajud di malam harinya dan sebagainya. Maka insya Allah ketika kita bertemu dengan orang lain, jangan pernah kita menilai bahwa mereka itu ahli neraka, jangan pernah menilai bahwa mereka itu pendosa, ahli maksiat dan sebagainya. Bisa jadi justru di akhir hayatnya mereka itu adalah husnul khotimah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam keadaan bersih, kembali dalam keadaan syahid. Tapi justru bisa jadi kita, nauzubillah, kita yang merasa diri kita bersih, justru diri kita inilah yang banyak sekali melakukan dosa dan sombong. Ya, siap ya hari ini, mulai hari ini sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita belajar dari kisah Nuaiman yang pemabuk tadi, namun ternyata dia masuk surga, ternyata dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar dari kisah para sahabat yang lain, justru bagaimana kita lebih menilai diri kita, lebih menilai hati kita dibandingkan menilai orang lain. Bisa jadi orang yang hari ini tidak ikut kajian subuh, yang mereka itu masih terlelap tidur, tapi nanti di akhir hayatnya dia adalah orang yang paling diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya.
Kemudian pada suatu kesempatan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Nuaiman dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meminta kepada Rasulullah, meminta Nuaiman untuk menemani beliau ya pergi ke negeri Syam. Pergi ke negeri Syam ya kalau tidak salah. Dan Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, benarkah kamu ingin membawa Nuaiman ini?" gitu ya. Ya Rasul, benar gitu kan. Kemudian apakah kamu sanggup dengan, ya mungkin udah tahu ya Nuaiman itu seperti apa, berulah dan sebagainya gitu kan. Iya ya Rasul, tak apa-apa gitu kan. Kemudian Abu Bakar pun membawa Nuaiman ya, dan berserta para sahabat-sahabat yang lain, dan salah satu di antara para sahabatnya itu ada Zuhaibid bin Harbalah kalau tidak salah. Dan Zuhaibid ini orangnya itu lurus gitu ya, taat sekali gitu ya. Kalau misalkan disuruh untuk ke kiri, kalau disuruh ke kanan, maka Zuhaibid ini ke kanan. Berbeda dengan Nuaiman ini. Kalau Nuaiman disuruh ke kanan, maka dia ke kiri. Kalau disuruh ke kiri, dia ke kanan gitu ya. Jadi dia selalu membuat sebuah kebalikan dari apa yang diperintahkan. Nah, pada suatu ketika ya, para sahabat-sahabat yang ya Abu Bakar sudah sampai di negeri Syam. Kemudian para sahabat-sahabat yang pergi bersama Abu Bakar diperintahkan untuk istilah itu dapat jabdesnya masing-masing. Kemudian Zuhaibid mendapatkan tugas untuk menjaga makanan ya. Maka siapapun yang ingin mengambil makanan ini tidak diperbolehkan kecuali Abu Bakar sudah kembali ya. Dan pada suatu ketika para sahabat itu sedang bekerja sesuai dengan jabdes masing-masing. Zuhaibid pun dengan jabdes masing-masing. Kemudian Nuaiman ditanya, Nuaiman bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa tugas saya?" Kata Abu Bakar, "Apa? Kamu tidak ada tugas. Kamu lakukan apa saja yang kamu mau di sini. Yang penting kamu bersama saya," gitu kan, kata Abu Bakar. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau Zuhaibid tadi kan dia menjaga makanan kan. Tadi Nuaiman ini pergi keliling kampung tersebut, keliling wilayah tersebut. Kemudian dia lapar, dia menemui Abu Bakar dan dia tidak menemukan Abu Bakar. Yang dia temukan adalah siapa? Yang dia temukan adalah Zuhaibid tadi. Zuhaibid yang sahabatnya Abu Bakar yang ditugaskan untuk menjaga roti. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Nuaiman ini meminta kepada Zuhaibid, "Oh Zuhaibid, saya ini sudah lapar. Dari tadi saya sudah keliling-keliling. Saya tidak mendapatkan pekerjaan, tapi saya tetap lapar. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?" gitu kan. Sedangkan kamu menjaga makanan, bolehkah saya meminta roti? Gitu kan. Zuhaibid kan orangnya taat sekali ya. Zuhaibid tidak mau untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar, karena bisa jadi apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar ini merupakan perintah dari Rasulullah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala juga. Khawatir ketika Zuhaibid itu melanggar peraturan atau melanggar perintah dari Abu Bakar, bisa jadi Zuhaibid ini melanggar aturan Allah gitu kan. Maka apa yang terjadi? Kata Nuaiman, "Wahai Zuhaibid, saya ini sudah lapar, saya ini tidak ada pekerjaan. Maka apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya lapar. Bolehkah saya meminta sepotong roti tadi untuk memenuhi perut saya kan yang lapar?" "Mohon maaf," katanya Nuaiman, "saya ini diperintahkan oleh Abu Bakar dan saya harus menjaga, saya harus taat kepada Abu Bakar. Dan kalau misalkan saya melanggar amanah ini, saya termasuk kepada golongan orang yang ingkar terhadap janji," gitu. Dan apa yang terjadi? Katanya Nuaiman, "Baiklah kalau begitu," katanya ya, "saya akan pergi," katanya. Dia pergi dan dia pergi ke tempat penjualan budak. Dia pergi ke tempat jual beli budak. Dia katakan bahwa, "Wahai," katanya, "para tuan-tuan di sini yang berbahagia, adakah di sini saya yang mau membeli budak saya?" Tanya. Biasanya kan di sana taruhlah budak itu harganya 1.000 dinar, 5.000 dinar dan mahal gitu kan, lumayan lah mahal gitu. Karena dengan kualitas budak tersebut ya, taat kepada majikannya dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dia menjual, dia katakan kepada para tuan-tuan di sana, "Wahai tuan-tuan, di sini adakah yang mau membeli budak saya? Murah saja, 20 dinar saja." Tanya, 20 dinar saja.
kenapa kok murah banget gitu kan, kalau bahasa sekarang kok murah banget dijual 20 dinar, apa celaknya? Iya, katanya celaknya adalah dia kalau mau dibeli, katanya dia berkata bahwa saya ini mohon maaf, saya ini bukan budak, saya ini bukan budak dan sebagainya gitu kan. Jadi ketika nanti kamu membeli atau kamu mau ambil budak tersebut, dia pasti berbicara bahwa saya ini bukan budak saya ini bukan budak saya. Nah, itulah celaknya katanya ya. Saya ikhlaskan dengan 20 dinar. Kemudian dibelilah, dia dapatlah uang 20 dinar banyak kan. Kemudian dia beli makanan, beli hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beli banyak hal lah gitu kan. Kemudian apa yang terjadi? Si tuan tadi, yang si majikan tadi, dia menghampiri ke Zuhaibid yang menjaga roti tersebut tadi. Ya, rasakanlah Zuhaibid, katanya, inilah katanya, kenapa tadi kamu tidak memberikan saya roti, maka saya menjual kamu sebagai budak. Menjual Zuhaibid ke si tuan tadi. Apa yang terjadi? Tuan tersebut berkata kepada Zuhaibid, wahai budak, saya sudah membelimu dari majikanmu seharga 20 dinar, maka sekarang kamu jadi budak saya. Mohon maaf, katanya, saya ini bukan budak, dan saya ini bukan hamba sahaya, dan saya ini orang merdeka gitu. Apa kata Tuhan tadi? Tuhan tadi berkata, saya sudah tahu apa yang menjadi celahmu. Yang menjadi celahmu adalah kamu berkata bahwa saya bukan budak, saya tidak butuh omongan kamu, tapi saya butuh pekerjaan kamu, saya butuh dari tenaga kamu gitu kan. Maka Zuhaibid tersebut berarti sudah diambil oleh majikannya, dan Zuhaibid bekerja pada si tuan tadi karena sudah dijual sama Nuaiman. Padahal Zuhaibid bukan hamba sahaya, tapi Zuhaibid ini adalah orang yang merdeka, ya, orang yang menjadi sahabat Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar, dan menemani Abu Bakar di perjalanan di Syam. Tapi dijual sama si Nuaiman gitu kan, sama Nuaiman ini dijual, kemudian dihargakan dengan 20 dinar. Nah, maka pas sesampainya Abu Bakar, dan Abu Bakar bertanya, wah, ini makanannya ada tapi kok orangnya tidak ada gitu. Kemudian dia bertanya kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, di manakah Zuhaibid? Dia ceritakanlah, karena Nuaiman ini orangnya itu jujur dan polos, dia ceritakan seluruh rangkaian cerita, dari mulai tadi dia tidak mendapat pekerjaan, kemudian dia kemudian dia lapar, kemudian dia tidak diberikan makanan oleh Zuhaibid, dan akhirnya dia juga berkata bahwa dia sudah menjual Zuhaibid kepada diperjual di tempat jual beli budak kayak gitu. Allahu Akbar, kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun menebus kembali Zuhaibid, dan mereka pun kembali kepada ke negeri ke Makkah lagi gitu kan, ke Madinah lagi. Masya Allah. Dan betapa indahnya sebetulnya ya akhlak Rasulullah dan akhlak para sahabat, dan bagaimana seorang pendosanya gitu. Nuaiman tadi ya sudah mempermainkan sahabat Rasul, dan sudah mempermainkan Rasulullah juga tadi, yang sedang dia meminum khamar dan sebagainya, tapi justru ternyata beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat dicintai oleh Rasulnya gitu. Maka jangan pernah kita menilai bahwa seseorang tersebut atau seseorang itu pendosa dan ahli maksiat, dan bisa jadi justru mereka itu yang kembali kepada Allah dengan cara husnul khotimah. Mau ada cerita lagi? Mau lanjut cerita lagi atau lanjut pembahasan nih? Masih ada waktu ya. Nah, salah satu cerita lagi tentang sahabat Nuaiman ini, pada suatu ketika ada tamu yang menghadap ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa unta, kemudian untanya ini diikat di halaman rumah Rasul. Kemudian tamunya ini masuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa yang menjaga di luar? Di luar itu ada para sahabat, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Umar, dan ada Sayyidina Ali. Ya, kemudian juga ada Nuaiman. Wahai, katanya Sayyidina Hamzah, maukah nanti malam kita menyate gitu ya, nyate unta, sate, bakar sate, mau nggak gitu, kata Nuaiman. Wah, katanya mau gitu, ayo kita bakar sate gitu kan.
Rasanya tuh baik kalau begitu katanya. Di sini ada unta nih katanya ya, untanya enak banget kalau dibakar gitu, dijadikan sate. Wahai Nuaiman, itu bukan unta kami, itu bukan unta Rasul katanya, bukan unta Sayyidina Umar dan bukan juga unta Sayyidina Ali, tapi itu untanya tamu, dan tamu itu dari non Islam, bukan muslim gitu kan. Ya nggak apa-apa lah katanya, kita penggal aja katanya, ya, ini unta katanya buat bakar-bakar sate gitu kan. Apa yang terjadi, bener-bener kepala unta dengan badannya sudah terpisah, sudah dia potong ya unta tersebut. Apa yang terjadi? Sayyidina Hamzah dan ya Allah katanya, bagaimana nanti saya akan berkata kepada Rasul tentang unta ini, padahal unta ini adalah unta milik tamunya tamu Rasul, bukan orang muslim. Kalau muslim mungkin bisa jadi dia udah ikhlas, tapi kalau bukan orang Islam, apa yang terjadi? Bisa jadi orang non Islam tersebut ya memandang kepada Islam kejelekan. Wah, ternyata orang Islam tuh seperti ini ya gitu, mencuri dan malah memotong hak orang lain gitu dan sebagainya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nuaiman berkata kepada Sayyidina Hamzah, berkata kepada Sayyidina Umar, dan berkata kepada Sayyidina Ali, berkata bahwa katanya, wahai Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, saya akan pergi katanya. Jika nanti Rasulullah SAW berkata, kemanakah saya, atau misalkan kalau urusannya sudah selesai tentang memenggal unta ini dan sudah siap mau bakar-bakar, carilah saya katanya. Jadi dia tidak mau untuk disalahkan sama Rasulullah. Dia tidak mau dia dimarahi oleh Rasulullah. Dia pergi ke suatu tempat, ke sebuah desa atau istilahnya itu ke RW lain gitu ya. Maka dia bertemu dengan sahabat, saya lupa nama sahabatnya itu siapa, Mikdar ya, Mikdar yang sedang gali sumur. Ya, yang sedang gali sumur. Kemudian apa yang terjadi? Wahai Mikdar, wahai sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-pujilah Mikdar ya. Kemudian, bolehkah saya masuk ke sumur kamu? Saya sedang dikejar-kejar orang jahat katanya ya. Saya sedang dikejar-kejar orang jahat yang akan membunuh saya. Bolehkah saya masuk ke sumur? Ya. Ya boleh, silakan gitu kata Mikdar. Kalaupun ada orang yang mencari saya, jangan pernah katakan saya ada di dalam sumur ini. Janji katanya ya. Ya janji. Bahkan kalau Rasulullah SAW yang mencari saya, kamu tidak akan berkata bahwa saya di dalam sumur. Iya katanya gitu kan. Kemudian apa yang terjadi? Nuaiman masuk ke dalam sumur tersebut dan Nuaiman bersembunyi di dalam sumur tersebut. Apa yang terjadi teman-teman? Beberapa waktu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kepada Mikdar. Wahai Mikdar gitu ya, saya sedang mencari Nuaiman. Lalu kata Mikdar, ada apa gerangan Rasulullah? Rasulullah pergi kepada tempat kami, ke RW kami gitu. Apa hajat Rasulullah gitu kan. Kata Rasulullah, wahai Mikdar, saya sedang mencari Nuaiman gitu ya. Nuaiman sedang Nuaiman, ada istilah itu kalau kata bahasa sekarang, Nuaiman buat masalah gitu kan, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kata Mikdar, wahai Rasul, saya tidak memandang Nuaiman, matanya tidak memandang kepada Nuaiman, namun jari telunjuknya memberikan isyarat bahwa Nuaiman ada di dalam sumur. Apa yang terjadi teman-teman? Bahwa Nuaiman bangun dari sumur tersebut dan Nuaiman berkata kepada Rasul, wahai Rasul, katanya saya tidak salah gitu, saya tidak salah, tapi yang salah adalah orang yang bersamamu. Rasulullah langsung melihat ke arah kanan dan kiri, sedangkan Rasulullah tadi sendirian. Nah, apa yang terjadi? Pas dilihat, Nuaiman ternyata sudah pergi dan sudah kabur. Dia tidak mau disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun langsung tertawa, astagfirullahaladzim gitu. Dan apa yang terjadi dengan tamu tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Hamzah dan memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketika melihat, ya Allah, katanya tamu tadi, ya Allah, kenapa? Unta saya udah
pisah antara kepala dan badannya gitu, sedangkan dia non muslim. Maka apa kata Rasul? Siapa yang berbuat seperti ini? Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar berkata, Nuaiman ya Rasul, katanya gitu. Siapa lagi kalau bukan Nuaiman yang membuat ulah dan sebagainya gitu. Dan apa kata Rasul? Wahai Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, tolong belikan kembali unta dengan harga yang 2 kali lipat lebih mahal dari unta tersebut. Nah, maka niatnya adalah untuk mengharumkan nama Islam dan agar orang ini bahagia, dan ketika dia kembali kepada sahabat-sahabatnya, dia kembali kepada komunitas dan lingkungannya, dia tidak menjelek-jelekan Islam. Masya Allah, betapa indahnya ya akhlak Rasulullah SAW. Dan teman-teman, sebegitu menjengkelkannya Nuaiman, namun Rasulullah SAW tetap dihadapi dengan senyuman dan sebagainya ya. Baik, begitulah kisah singkat dari sahabat Rasul yang sebetulnya dia itu adalah pendosa, namun terakhirnya insyaallah masuk surga. Ya, dijamin cintanya sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita layak untuk masuk surga? Insyaallah layak, mudah-mudahan layak. Dengan cara apa? Dengan cara kita mampu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara amalan doa ini sudah pernah dibahas. Doa ini apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma, teman-teman bareng-bareng. Saya sekali, teman-teman sekali ya. Silakan dibuka audionya. Allahumma Kak Cindy, Kak Zia, Kak Nur Sada bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Atau yang sering kita baca setelah kajian subuh, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Masya Allah ya. Nanti saya kirimkan doa ini dan kita harus membaca doa tersebut. Kenapa? Karena kita kalau tadi sahabat Nuaiman, seorang pemabuk, seorang yang sering membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa gitu ya dengan berbagai kelakuannya. Dia pemabuk, dia mempermainkan Rasul, kemudian juga dia mempermainkan para sahabat. Namun ternyata di akhir hayatnya dia termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia termasuk orang yang masuk surga. Maka bagaimana dengan kita? Berarti kita juga mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Dan beginilah cara salah satu di antara menggapai kemuliaan dengan taubat. Jika ada di antara kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, kemudian kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya kehidupan, untuk menikmati bagaimana indahnya lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan yang senantiasa bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memperbaiki diri, untuk kembali memperbaiki amalan-amalan kita. Barangkali amalan-amalan kita tidak cukup untuk mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara nikmat yang terbesar dalam hidup adalah nikmat al-afiyah. Apa nikmat al-afiyah ini? Nikmat yang senantiasa ya Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat sebelum mati. Dan insya Allah dengan cara bertaubat ini kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi justru yang dilakukan oleh Nuaiman, meskipun dia maksiat, meskipun dia meminum khamr dan sebagainya, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya salah satu di antara amalannya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Baik, itu saja sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silahkan nanti ditonton ulang siaran tadi malam yang belum hadir. Pembahasan tadi malam adalah salah satunya tentang keutamaan hadir di majelis ilmu. Apakah boleh kita sebagai ahli maksiat hadir di majelis ilmu?
Apakah ketika kita sudah melakukan maksiat, ya udahlah, nggak usah lah hadir lagi di majelis ilmu, nggak usah lagi lah ikutan kajian-kajian majelis ilmu, toh nggak ada perubahan. Bolehkah kita berkata seperti itu? Jangan pernah kita berkata seperti itu, karena kita tidak tahu di detik keberapa atau di majelis mana dan dari lisan siapakah Allah memberikan cahaya kepada teman-teman semua. Allah memberikan cahaya kepada kita justru untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Ditutup dengan doa, bifadlika subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah ikut kajian subuh. Kak Zeze juga insya Allah dapat pahalanya ya. Kemudian teman-teman yang belum hadir tadi malam, silakan ditonton ulang. Insya Allah Allah mudahkan jalan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita ini ahli maksiat dan kita tidak layak masuk ke majelis ilmu. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Tapi justru karena kita menjadi ahli maksiat, kita datang dengan hati yang kotor, ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadir di majelis ilmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk menjalani hari-hari dan tetap optimis menghadapi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sandy, Kak Tian, Kak Sandy, Kak Zia, Kak Nur Saada, Kak Fafa. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih sahabat Facebook.